Sebelum manusia pertama diciptakan, Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dengan ketetapan yang sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta tanpa tujuan. Di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia adalah para malaikat, makhluk yang diciptakan dari cahaya yang tidak memiliki keinginan untuk membangkang dan senantiasa tunduk kepada perintahnya. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa lelah, memuji dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Selain malaikat, Allah juga menciptakan jin dari nyala api. Jin diberi kemampuan memilih, sebagaimana manusia kelak. Di antara bangsa jin, terdapat satu makhluk yang menonjol dalam ibadah dan ketaatan. Ia dikenal dengan nama iblis. Dalam waktu yang sangat panjang, iblis menghabiskan usianya dalam sujud, ibadah, dan amal-amal yang tampak agung. Karena ibadahnya itulah, ia berada di tengah-tengah para malaikat, bukan karena hakikat penciptaannya, tetapi karena kedudukannya dalam ketaatan. Pada suatu masa yang telah Allah tetapkan, terjadilah peristiwa besar yang menjadi awal dari sejarah manusia. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Kalimat itu bukan sekedar pemberitahuan, tetapi pengumuman tentang dimulainya fase baru dalam ciptaan Allah. Para malaikat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka tentang apa yang telah dan akan terjadi di bumi, bertanya dengan penuh adab dan ketundukan, apakah makhluk yang akan dijadikan khalifah itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara mereka senantiasa bertasbih dan menyucikan Allah. Allah tidak menegur malaikat atas pertanyaan itu, karena pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan, melainkan permohonan penjelasan. Namun Allah menjawab dengan satu kalimat yang mengandung hikmah besar. Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Dengan jawaban itu, Allah menegaskan bahwa rencananya melampaui jangkauan ilmu seluruh makhluk. Kemudian Allah memulai proses penciptaan manusia pertama. Tanah diambil dari berbagai penjuru bumi. Ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang subur, ada yang tandus. Dari tanah itulah jasad Adam dibentuk. Ia dibentuk dengan tangan kekuasaan Allah, dalam rupa yang paling sempurna. Setelah jasad itu terbentuk, Allah membiarkannya dalam keadaan belum bernyawa untuk waktu yang Dia kehendaki, hingga jasad itu menjadi kering seperti tanah liat yang berbunyi jika diketuk. Dalam masa itulah iblis memperhatikan jasad Adam. Ia mengelilinginya, memperhatikannya dengan pandangan penuh pertanyaan dan kegelisahan. Ia memukul jasad itu dan mendapati bahwa bagian dalamnya kosong. Dari situlah timbul kesimpulan keliru dalam hatinya bahwa makhluk ini lemah, mudah dikendalikan, dan tidak layak mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi darinya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ruh itu masuk perlahan, dan ketika sampai ke kepalanya, Adam bersin. Dengan ilham dari Allah, kata pertama yang keluar dari lisan manusia pertama itu adalah pujian kepada Robnya. Allah membalasnya dengan salam, dan sejak saat itu Adam hidup sebagai makhluk yang dimuliakan. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ini adalah bentuk ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Dengan ilmu itu, Adam mampu memahami, menamai, dan mengenali hakikat ciptaan Allah. Ketika Allah memperlihatkan kemampuan Adam kepada para malaikat dan meminta mereka menyebutkan nama-nama itu, para malaikat mengakui keterbatasan mereka dan mensucikan Allah. Dengan demikian, tampaklah keutamaan Adam yang diberikan melalui ilmu. Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada perintahnya. Para malaikat seluruhnya bersujud tanpa ragu, tanpa penolakan, tanpa kesombongan. Namun iblis menolak. Kesombongan yang selama ini tersembunyi dalam hatinya kini muncul ke permukaan. Ia merasa lebih baik, lebih mulia, dan lebih tinggi. Ia membandingkan asal penciptaannya dengan Adam, dan dari perbandingan itulah lahir pembangkangan. Penolakan itu menjadikan iblis terusir dari rahmat Allah. Ia tidak menyesal, tidak memohon ampun, tetapi justru menyalahkan, dan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah mengabulkan permintaan penangguhan waktunya sebagai bentuk ujian bagi manusia.
Setelah itu Allah menciptakan pasangan bagi Adam agar ia mendapatkan ketenangan. Dari Adam diciptakan Hawa. Adam dan Hawa kemudian ditempatkan di surga, hidup dalam kenikmatan yang sempurna, tanpa rasa lapar, haus, takut, atau sedih. Mereka diperbolehkan menikmati seluruh kenikmatan surga, kecuali satu larangan, mendekati satu pohon tertentu. Iblis kembali menjalankan tipu dayanya. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan bujuk rayu, sumpah palsu, dan kata-kata yang tampak meyakinkan. Hingga akhirnya, Adam dan Hawa melanggar larangan itu. Ketika kesalahan itu terjadi, mereka segera menyadari kekeliruan mereka. Mereka menyesal, merendahkan diri, dan memohon ampun kepada Allah dengan doa yang Dia ajarkan kepada mereka. Allah menerima taubat mereka. Namun ketetapan Allah tetap berlaku. Mereka harus turun ke bumi, tempat ujian dan pengabdian. Di bumi, Adam menjalani kehidupan sebagai manusia pertama sekaligus nabi pertama. Ia mengajarkan tauhid kepada keturunannya, memperingatkan mereka tentang tipu daya iblis, dan membimbing mereka untuk menyembah Allah semata. Adam kemudian diturunkan ke bumi bersama Hawa dengan ketetapan Allah yang penuh hikmah. Turunnya mereka bukanlah kehinaan, melainkan permulaan dari amanah besar sebagai hamba dan khalifah. Bumi, yang sebelumnya sunyi dari manusia, kini menjadi tempat kehidupan, tempat ujian dan tempat penghambaan. Allah tidak membiarkan Adam tanpa bimbingan. Sejak langkah pertamanya di bumi, Adam telah membawa bekal ilmu, petunjuk, dan pengalaman langsung tentang akibat ketaatan dan pelanggaran. Adam dan Hawa menjalani kehidupan pertama mereka di bumi dengan kesederhanakan. Mereka belajar mengenal panas dan dingin, siang dan malam, rasa lapar dan kenyang. Setiap kesulitan yang mereka rasakan menjadi pengingat akan nikmat surga yang pernah mereka tinggalkan, dan janji Allah tentang tempat kembali bagi hamba-hamba yang taat. Adam memandang bumi bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ladang amal yang akan menentukan akhir perjalanan manusia. Allah mengajarkan Adam cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Adam belajar bercocok tanam, mengenal tumbuhan, dan memanfaatkan apa yang Allah tumbuhkan dari bumi. Dari tangannya, manusia pertama itu mengajarkan keturunannya bagaimana bekerja, berusaha, dan bertawakal. Tidak ada kemalasan dalam hidup Adam, karena ia memahami bahwa usaha adalah bagian dari penghambaan kepada Allah. Dari Adam dan Hawa lahirlah anak-anak mereka. Setiap kelahiran disertai rasa syukur dan doa. Anak-anak Adam tumbuh dalam bimbingan langsung seorang nabi. Adam mengajarkan kepada mereka tentang Allah yang Esa, tentang larangan menyekutukannya, dan tentang permusuhan abadi iblis terhadap manusia. Ia mengingatkan mereka bahwa musuh itu tidak pernah berhenti, tetapi Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Dalam kehidupan anak-anak Adam, Allah kembali menurunkan ujian. Di antara anak-anak itu terjadi perbedaan watak, perasaan, dan keinginan. Allah mensyariatkan bentuk ibadah berupa kurban sebagai ujian ketaatan dan keikhlasan. Ketika salah satu kurban diterima dan yang lain ditolak, muncul kedengkian dalam hati salah satu anak Adam. Adam telah menasehati, mengingatkan tentang takwa dan kesabaran, namun nafsu yang dibiarkan tumbuh akhirnya mengalahkan akal dan iman. Terjadilah peristiwa yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi, pembunuhan. Seorang saudara membunuh saudaranya sendiri. Adam merasakan kesedihan yang mendalam. Hatinya hancur melihat akibat dari kedurhakaan dan hawa nafsu. Ia menangisi anaknya yang terbunuh, sekaligus berduka atas anak yang menjadi pembunuh. Peristiwa itu menjadi pelajaran pertama bagi manusia, tentang betapa buruknya akibat kedengkian dan penolakan terhadap petunjuk Allah. Adam tetap bersabar. Ia tidak berpaling dari tugas kenabiannya. Justru setelah peristiwa itu, Adam semakin menegaskan dakwah tauhid kepada keturunannya. Ia mengingatkan mereka bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mengajarkan adab, hukum, dan cara hidup yang diridhoi Allah. Waktu terus berjalan. Keturunan Adam semakin banyak dan menyebar. Adam menyaksikan generasi demi generasi lahir dari sulbinya. Dalam hadis disebutkan bahwa umur Adam sangat panjang, mencapai ratusan tahun. Dalam rentang waktu itu, Adam menjadi saksi perubahan zaman, perubahan manusia, dan beragam ujian yang Allah turunkan.
Menjelang akhir hayatnya, Adam menyadari bahwa tugasnya hampir selesai. Ia telah menyampaikan amanah, mengajarkan tauhid, dan memperingatkan keturunannya tentang jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Ia mewasiatkan agar mereka tetap berpegang pada ajaran Allah dan tidak terpedaya oleh dunia. Ketika ajalnya tiba, malaikat datang dengan ketetapan yang tidak bisa ditunda. Adam menerima kematian dengan ketenangan seorang hamba yang mengenal Robnya. Ruhnya dicabut dalam keadaan beriman. Dengan wafatnya Adam alaihissalam, berakhirlah kehidupan manusia pertama, namun warisan tauhid dan pelajaran hidupnya tetap mengalir dalam darah seluruh keturunannya hingga hari kiamat. Hari-hari Adam di bumi terus bergulir dengan ritme yang perlahan, namun syarat makna. Setiap pagi yang terbit mengajarkannya tentang keteraturan ciptaan Allah, dan setiap malam yang gelap mengingatkannya akan keheningan sebelum segala sesuatu diciptakan. Adam sering memandang langit, merenungi kebesaran Robnya, dan mengajarkan keturunannya untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam. Adam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga menanamkan akhlak. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, sehingga tidak layak bagi siapapun untuk menyombongkan diri. Ia sering mengisahkan kepada anak-anak dan cucunya tentang kesombongan iblis, tentang bagaimana satu sikap angkuh menjatuhkan makhluk yang sebelumnya tekun beribadah. Kisah itu menjadi peringatan agar mereka menjaga hati sebelum menjaga perbuatan. Dalam perjalanan panjang hidupnya, Adam menyaksikan keturunannya membentuk keluarga-keluarga baru. Ia melihat kebahagiaan, perselisihan, ketaatan, dan kelalaian bercampur dalam kehidupan manusia. Ketika melihat ketaatan, ia bersyukur dan memuji Allah. Ketika melihat penyimpangan, ia menasehati dengan kesabaran seorang ayah sekaligus nabi. Ia mengetahui bahwa hidayah berada di tangan Allah, sementara tugasnya hanyalah menyampaikan. Adam mengajarkan kepada keturunannya tentang pentingnya amanah. Ia menjelaskan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ia menanamkan keyakinan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, dicatat dan akan dibalas. Dengan ajaran itu, Adam berharap keturunannya tumbuh sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kehidupan Adam menjadi cermin bagi seluruh keturunannya. Dari penciptaan hingga wafatnya, kisah Adam mengajarkan tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, bahaya kesombongan, keindahan taubat, dan pentingnya ketaatan. Kisah itu terus hidup, mengalir dari generasi ke generasi, hingga hari ketika seluruh manusia akan kembali kepada Allah. Namun perjalanan makna dari kehidupan Adam tidak berhenti pada wafatnya. Apa yang ditinggalkannya bukan sekedar kenangan seorang manusia pertama, melainkan fondasi bagi perjalanan panjang umat manusia. Setiap generasi yang lahir membawa warisan fitrah yang sama, fitrah untuk mengenal Robnya, sebagaimana Adam pertama kali mengenal Allah sejak ruh ditiupkan ke dalam jasadnya. Keturunan Adam terus bertambah dan menyebar di bumi. Mereka hidup dengan membawa ajaran yang pernah diajarkan oleh Adam, mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan menjauhi kesombongan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian manusia mulai lalai. Mereka mengingat nasihat Adam, tetapi tidak semuanya menjaganya dengan sungguh-sungguh. Adam telah memperingatkan bahwa lupa adalah sifat manusia. Dan karena itulah petunjuk Allah akan terus diturunkan melalui para nabi setelahnya. Dalam setiap kisah manusia setelah Adam, tersimpan bayangan perjalanan hidupnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa lalu bertaubat, di sana ada jejak taubat Adam. Ketika manusia tergoda oleh bisikan hawa nafsu, di sana ada bayangan bujuk rayu iblis yang dahulu menjatuhkan Adam dari surga. Dan ketika manusia kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, di sanalah terpantul kasih sayang Allah yang sama, yang pernah menerima taubat manusia pertama. Adam telah mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang menjadi penentu adalah sikap setelah kesalahan itu terjadi. Iblis memilih kesombongan dan pembangkangan, sementara Adam memilih kerendahan hati dan pengakuan dosa. Dari dua sikap itu, manusia dapat melihat dua jalan yang berbeda, dan setiap manusia akan memilih jalannya sendiri. Bumi yang pertama kali dipijak Adam
kini telah dipenuhi oleh keturunannya. Gunung, laut, padang pasir, dan hutan menjadi saksi perjalanan panjang manusia. Namun, hakikat hidup tetap sama seperti yang telah Adam pahami sejak awal. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan akan kembali kepadanya. Kisah Adam juga mengajarkan bahwa kemuliaan manusia bukan pada asal-usul tanah atau panjangnya umur, tetapi pada ilmu dan ketaatan. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam menjadi simbol bahwa manusia dimuliakan dengan pengetahuan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Setiap kali manusia merenungi asal penciptaannya, ia akan kembali kepada kisah Adam. Dari tanah ia berasal dan ke tanah ia akan kembali. Di antara dua titik itu terdapat perjalanan singkat yang penuh ujian. Adam telah menempuh perjalanan itu dengan segala kelemahan dan kemuliaannya, dan kisahnya menjadi pelita bagi seluruh keturunannya. Dengan demikian, kisah Adam bukanlah kisah masa lalu yang beku. Ia adalah cermin yang selalu hidup, berbicara kepada hati manusia di setiap zaman. Selama manusia masih hidup di bumi, selama itu pula kisah Adam akan terus relevan, mengingatkan tentang awal penciptaan, tujuan kehidupan, dan akhir perjalanan menuju Allah yang Maha Esa. Pada akhirnya, kehidupan Adam mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk kesempurnaan tanpa celah, melainkan untuk belajar, bertumbuh, dan kembali kepada Allah dengan kesadaran penuh. Dari penciptaannya hingga wafatnya, Adam memperlihatkan bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada asal-usul tanahnya, tetapi pada kerendahan hatinya ketika berbuat salah dan keteguhannya untuk bangkit kembali dalam ketaatan. Kisah ini menunjukkan bahwa keluarga adalah madrasah pertama manusia. Dari Adam dan Hawa, manusia belajar tentang cinta, tanggung jawab, kesabaran, dan pengorbanan. Dari anak-anak mereka, manusia belajar bahwa iman dan hawa nafsu dapat tumbuh berdampingan, dan bahwa pilihan manusialah yang menentukan jalan hidupnya. Tragedi, duka, dan kehilangan tidak menghapus tugas manusia sebagai hamba, justru menguatkan kebutuhan untuk bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari bumi yang pertama kali dipijak manusia, kita mengambil hikmah bahwa kehidupan dunia adalah amanah. Ia bukan tempat keabadian, melainkan ladang ujian. Adam mengajarkan bahwa bekerja, mendidik keluarga, menjaga iman, dan menasehati generasi setelahnya adalah bentuk ibadah yang panjang, yang nilainya melampaui usia manusia itu sendiri. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan masih memiliki pintu taubat, setiap kesedihan masih memiliki hikmah, dan setiap kehidupan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar keberadaan di dunia. Sebagaimana Adam menutup hidupnya dengan doa dan penyerahan diri, semoga kita pun menutup setiap hari dengan kesadaran untuk kembali kepada Allah. Jika kisah ini memberi ketenangan, pelajaran, dan makna, jangan lupa untuk mengikuti dan mendukung channel ini. Dengan memfollow, Anda ikut membantu agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir, mengalir, dan menemani perjalanan iman kita bersama.